kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini yaitu mengenai menjaga kesehatan mata selama work from home. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Tri Agus Haryono SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Omni Hospital Cikarang. Kita sapa dulu Dr. Tri ya panggilannya ya. Dr. Tri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah kabar baik juga dari aku. Hari ini kita akan membahas seputar bagaimana sih untuk kita semua ya tipsnya menjaga kesehatan mata nih selama work from home. Artinya bekerja dari rumah atau belajar dari rumah atau mungkin online meeting apapun, arisan dari rumah segala macam ya. Karena kan pakai gawai juga gitu ya dok ya. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini ya harus physical distancing, social distancing gitu ya. Jadi memang jadi lebih terbatas. Tapi kalau di era kebiasaan baru mungkin nggak yang waktu di awal-awal nggak seperti seketat yang waktu itu ya dok ya. Tapi paling nggak bagaimana sih menjaga kesehatan mata kita selama work from home ini. Mengapa sangat penting sih mata ini, memang bagaimana dokter di tengah pandemi ini yang harus diperhatikan ya? Ya memang begini Mbak Rini ya, masa pandemi ini mata lebih ekstra. Karena dulunya kita udah megang gadget, sekarang ditambah lagi dengan pekerjaan kantor yang lebih banyak gadget. Termasuk ya kayak Mbak Rini belanja juga pakai gadget Mbak Rini ya. Online shopping. Tahu aja dokter nih. Karena malas ke mallnya, karena takut. Iya takut dong. Kan ada orang bilang gini, lebih baik ngemil daripada nge-mall sekarang. Nah, ngemil malah lebih sehat. Jadi gimana pun kesehatan mata tuh wajib kita perhatikan ya. Karena apa? Memang keindahan dunia itu kita dapat dari mata. Terus gimana kita mensiasati untuk masa pandemi ini? Tentu pertama asupan gizi tetap harus Mbak ya, mata. Kemudian mata juga punya hak buat istirahat. Jadi tidak bisa Mbak ini misalnya kerja dari rumah, mengcover belanja dalam waktu panjang gitu, kasihan mata. Lelah ya. Lelah. Pegal. Jadi ada istilah yang kita sebut dengan astenopia. Astenopia itu mata lelah. Itu paling banyak dialami oleh orang-orang pada masa pandemi ini. Jadi hampir semua mayoritas pasien saya mata lelah, mata kering, mata lelah, mata kering itu. Mata lelah, mata kering, mata lelah, mata kering. Karena apa? Yang memang frekuensi penggunaan gadget itu tinggi sekali. Nah, terus apakah kita harus kita kurangi sehingga optimalisasi kita terganggu? Ya tidak, optimalisasi harus tetap jalan, tapi tentu ada siasat-siasat tertentu yang seperti kita baca di medis lah, bahwa ada istilah 20-20-20 Mbak ya. 20 menit kita main komputer, kita gadget, kita itu 20 detik kita harus 20 menit kita harus istirahatkan mata. Sejauh 20 kaki. 20 kaki. 20 feet. Nah, karena ukuran internasional itu feet. Oke, 20 kaki itu kira-kira berapa meter ya? 20 kaki lah ya istilahnya. Ya 20 kaki, sekitar 6 meter lebih. Okay. Nah itu harus, tapi sekarang ada lagi yang karena itu terlalu saklek, 20 menit, 20 detik, 20 menit, 20 kaki. Sekarang ada lagi Mbak, misalnya Mbak kan kasihkan nih komputer nih, kasihkan komputer, laptop, belum lagi chatting sama teman, dikorbankan temannya enggak enak, nanti marah ya. Wah Mbak ini sombong sekarang udah kerja, tidak pernah chatting saya lagi, tidak pernah saya lagi. Jadi oke deh 1 jam deh Mbak, 1 jam. Tetapi, ada tetapinya, pakailah istirahat 20 menit juga. 20 menit. Terus, apa yang harus dilihat? Mbak lihat yang jauh-jauh deh. Buka jendela, lihat pohon, yang jauh-jauh, biar matanya. Istirahatnya 20 menit juga tuh ya? 20 menit. Dan 1 jam yang Mbak gunakan itu harus dengan posisi yang bagus juga Mbak. Karena kesehatan mata tergantung pada apa? Posisi kita menggunakan laptop, menggunakan gadget itu, kemudian penerang kita menggunakan laptop, yang kedua jarak, yang ketiga jarak. Jarak, posisi, dan penerangan. Jarak, posisi, penerangan gitu ya. Artinya tadi banyak juga nggak hanya online shopping ya, banyak juga kan yang teman-teman yang mungkin streaming online nonton sampai berjam-jam gitu tanpa jeda begitu ya dok ya, karena tanggung nih 2 jam gitu kan, tapi lupa mengistirahatkan matanya. Jadi keluarnya tadi paling banyak dok mata lelah, mata kering gitu ya. Itu hampir rata dok, artinya nggak usia produktif aja ya dok ya, yang belajar dari rumah kan. Apalagi ditambah dengan ruangan ber-AC. Nah, nih Mbak Rini, ruangan ber-AC. Dokter juga dong pas prakteknya. Ya, jangan dingin-dingin lah, cukup 25, sedang lah. 26 lah ya. Nah gitu ya dok ya. Karena mata lelah, mata kering tadi artinya gitu. Dan juga
artinya begini dokter, ketika banyak pasien yang datang dengan keluhan seperti itu, ini sebenarnya sih memang tidak mengancam nyawa sih ya, tapi kan mengganggu kualitas tadi kan penglihatan kita, pandangan kita. Tapi kalau lama-lama dibiarkan, artinya apakah itu bisa membawa suatu perburukan juga yang kita perlu waspadai juga? Apalagi kita nggak tahu nih pandemi ini mau sampai kapan lagi. Artinya sampai kapan sih gitu kan, kita nggak tahu nih overnya nih kapan, itu selesainya kapan. Jadi Mbak, yang namanya kita menjaga mata tuh tidak hanya masa pandemi aja. Betul. Jadi dalam keadaan dry eye dan asenopia, biasa pasien itu sudah dalam keadaan tidak enak. Dan tidak enak itu biasanya yang kita kasihkan hanya vitamin suplemen mata dan air mata buatan. Air mata buatan ya, artificial. Tapi dalam keadaan lanjut kan sekarang ada yang istilah computerized syndrome itu yang bisa merangsang terjadi miopia pada anak. Yang pada anak-anak itu bisa merangsang terjadi miopia. Dan mata kering juga bisa berlanjut misalnya menjadi konjungtivitis, mata merah itu mata kan merah enak, rasa mengganjel. Nah itu keluarnya itu bisa berlanjut tambah parah. Dan selagi bisa ditangani secara dini itu jauh lebih baik. Karena kalau udah timbul pada manifestasi penyakit, nah itu pengobatannya tentu lebih kompleks. Jadi tadi kalau dibiarkan bisa ya lama-lama jadi computerized syndrome juga ya. Walaupun mungkin istilah komputer itu kayak komputer aja nih, yang lainnya jadi nggak kebagian. Tapi pada prinsipnya intinya tadi memperhatikan screen time-nya jangan lupa. Terus juga yang tadi resiko mata merah meradang gitu ya dok ya. Infeksi tuh ternyata bisa juga karena artinya penggunaan screen time yang berlebih juga. Aku pikir karena ada kuman, bakteri atau virus aja, tapi mungkin kebiasaan juga tadi ya dok ya, terbentuk sehari-hari. Sebenarnya idealnya kita tuh Mbak ya, misalnya Mbak menatap layar komputer itu atau menatap apapun 5 detik itu berkedip. Nah, tanpa disadari ya. Tanpa disadari, karena kita punya refleks sendiri yang menyebabkan mata kita kering, otomatis kelopak akan mengetip. Tujuannya apa? Melumasi mata, membasmi mata, jangan memberi nutrisi mata. Pada saat-saat tertentu Mbaknya asik mantengin ini drama Korea itu Mbak, atau melihat online belanjaan itu, sepatunya bagus-bagus banget nih. Jadi Mbaknya kasih pengalaman dokter deh. Beli sepatu-sepatu nih ya kan. Sepatu, baju, belum lagi alat masak baru. Akhirnya kasihkan. 5 menit akhirnya mulai terasa merah berair. Itu sebenarnya mata tuh ya juga mengirim sinyal. Ini mata saya udah capek nih Mbak, harus dikedipin dulu. Tapi Mbaknya lagi asik. Ataupun sudah screen time-nya udah lewat nih. Oh asik nih, jadi enggak apa-apa lah kan, selama enggak apa-apa. Nah itulah bermulai dari situ mata mulai ngambek nanti dia. Mulai merah. Mulai ada keluhan. Gejala paling awal itu biasanya tuh ngantuk. Ngantuk. Itu sebenarnya tanda-tanda harus istirahat ya sebetulnya? Sebenarnya mata juga punya hak buat istirahat. Mbak. Iya. Mbaknya sakit kaki aja istirahat, masa mata paling nggak memejamkan mata dulu ya. Tadi setiap 20 menit tadi, cuma karena udah kasihkan aja tadi. Sebenarnya ada Mbak. Saya coba itu di tempat kerja saya tuh saya kasih akuarium. Itu ternyata bisa untuk mata lelah loh Mbak. Oh jadi untuk mengalihkan pandangan. Jadi kita lihat supaya kita tidak terus tuh dan melihat akuarium ikan bergerak kecil-kecil tuh ternyata membuat mata lebih rileks. Atau tanaman yang hijau-hijau. Tanaman hijau-hijau, tapi kalau tanaman kan kita harus pakai jarak ya. Kalau akuarium kan dekat sini kita enggak apa-apa lihat gerak-gerak itu. Harus juga gitu ya. Intinya seperti itu ya. Yang membuat matanya jadi agak teralihkan untuk istirahat dulu sejenak ya. Jadi nggak menatap si layar itu. Walaupun mungkin kan sekarang kan udah banyak tuh tren-tren yang kita pakai kacamata anti radiasi lah, atau mungkin dari laptop sekarang kan juga makin kesini makin canggih gitu ya dok ya, yang katanya aman untuk penglihatan. Jadi kan, nah itu yang kadang-kadang jadi alasan juga, aman kok, tenang aja udah pakai ini, udah pakai itu, laptopnya, gadgetnya juga udah bagus kok kualitasnya. Memang saya pernah mengadain seperti mengumpulkan jurnal itu ya. Memang untuk layar sekarang untuk komputer, TV atau itu jelas radiasinya jauh berkurang dibandingkan zaman dulu yang TV tabung. Iya. Jelas berkurang jauh. Nah itu membantu lah. Tapi juga kacamata yang biasa kita bikin itu juga mengandung yang namanya anti radiasi. Anti radiasi. Dan itu biasa dari optik tuh langsung memberikan anti radiasi. Baik radiasi komputer, radiasi HP maupun radiasi sinar UV yang kita keluar itu. Itu sebab radiasi sinar UV juga jangan dianggap remeh, Mbak, itu merangsang timbulnya katarak. Oh iya? Apalagi di jam-jam yang terang, misalnya jam 10 sampai jam 1 itu seharusnya tinggi-tingginya. Bisa katarak dini gitu? Ya dari jurnal itu mengatakan bahwa itu merangsang timbulnya katarak. Oke, jadi faktor resiko lah. Faktor resiko timbulnya katarak. Oke. Nah, tapi saya sih yakin kalau Mbak Rini kalau pasti pakai kacamata yang proteknya udah siap. Tapi dok, berarti kalau misalkan katakanlah nih orang ini belum ada kelainan refraksi, tadi dengan keluhan seperti itu bisa, tadi kan misalnya untuk anak-anak bisa aja gitu jadi ada kelainan refraksi. Nah kalau yang untuk sudah ada riwayat kelainan refraksi sebelumnya,
apakah jadi makin tadi terjadi apa ya istilahnya, bukan perburukan ya, tapi ya istilahnya nambah lah minusnya gitu kan. Kita udah kenal dengan istilah itu kan. Ya sebenarnya untuk minus itu pada usia selesai pertumbuhan idealnya tidak nambah. Tidak nambah. Jadi misalnya udah pada usia tamat SMA, kenapa lasik itu dianjurkan saat tamat SMA? Karena dianggap minusnya sudah tidak nambah lagi kan. Tapi yang jelas pada usia-usia seperti yang udah produktif, yang kayak banyak karyawan, yang kerjanya selalu tergantung pada gadget, itu jelas menambah beban mata itu bukan menambah minusnya, tapi menambah beban kerja mata yang seharusnya seperti mbaknya sehari-hari ngangkat 5 kilo, ini karena pandemi ini jadi 10 kilo, itu jelas berefek panjang, berefek lah. Paling tidak itu akan menyebabkan astenopia berkepanjangan. Astenopia itu asal katanya lelah, Mbak. Jadi mata lelah. Mata lelah tadi ya. Pokoknya intinya mata lelah dan mata kering tadi paling gitu ya. Banyak paling banyak yang paling dikeluhkan, paling ditemukan di lapangan gitu ya, istilahnya paling seperti itu banyak. ya. Oke, dokter kita jeda dulu ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai menjaga kesehatan mata selama work from home bersama dengan Dr. Tri Agus Haryono SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Omni Hospitals Cikarang. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Baiklah dokter, dilanjutkan kembali ya Dr. Tri ya, bahwa tadi kan banyak keluhan yang artinya gini, yang kebanyakan itu tadi mata lelah dan mata kering gitu ya. Tapi orang seringkali tidak sadar, tidak aware gitu ya. Dan kalaupun aware juga cuek atau mungkin bandel lah gitu ya. Tentang ini, keluhan dari mata lelah sendiri. Jadi mata lelah tuh sebenarnya bagaimana sih ciri-cirinya gitu? Karena tadi dokter bilang ciri-ciri pertama deh ngantuk deh, itu udah umum deh, itu tandanya ya si mata nih berhak untuk diistirahatkan gitu ya. Tapi ada ciri-ciri lain nggak sih atau keluhan lain yang mungkin aja nggak hanya di mata ya, tapi juga ada perubahan fisik yang lain, perubahan emosi, perilaku, khususnya mungkin pada anak-anak barangkali atau usia produktif lainnya. Silakan dok. Ya, biasanya mata tuh kalau udah lelah tuh ngirim sinyal, Mbak. Ngirim sinyal, mata ini mulai lelah. Biasanya pasien merasakan mulai lelah. Lelah itu sampai berair bisa jadi, bahkan sampai merah juga ada. Dan kemudian rasa ndak enak. Rasa ndak enak tuh ya mungkin rasa panas, rasa ganjel, sampai akhirnya paling awal tuh yang memang ngantuk, mata lelah. Nah itu dalam keadaan hal-hal tertentu itu pada anak, biasanya dia kan main game, Mbak ya. Itu dalam keadaan mata lelah, gamenya ternyata lagi seru-serunya. Itu jelas mengganggu psikis anak itu. Nah pada saat kita minta untuk berhenti, udah 2 jam nih, nah berhenti dulu mah, itu dia kadang berubah psikis, jadi marah, ngomel. Nah itu sebenarnya kita harus lawan itu, tidak bisa kita biarkan. Karena itu merubah psikis dan merubah dari kesehatan mata anak itu sendiri. Nah kalau mbaknya sih, oh saya capek nih, mata saya udah mulai berair, merah kok, mulai ngantuk. Mungkin mbak bisa ambil sikap, berhenti, istirahat. Tapi kalau anak kan tidak. Terus bahkan disuruh makan pun tidak mau biasanya. Karena sering asik. Nah itu sudah pola yang tidak betul. Pola yang tidak betul. Dan itu harus kita tangkal. Makanya begitu anak udah nampak merah, kadang anak mulai ngambek, itu sudah tidak betul dalam menggunakan gadget. Dan mungkin itu biasa dibahas pada psikologi anak ya, masalah gadget ini. Tapi pada anak itu sendiri jelas matanya akan nampak ngantuk. Begitu dia berpindah makan, dia akan tampak ngantuk. Kenapa? Energi udah habis pada waktu menggunakan gadget itu. Iya benar-benar. Ada tapi memang spesifik ke pandangan atau ke penglihatan gitu. Tapi apa mungkin jadi menjalar juga area, misalnya jadi nyeri kepala juga atau sini nih pegal-pegal di daerah udah pasti dia bilang, biasanya. Gitu. Sampai kok kayaknya kuduk saya kaku. Nah itu kan saking seriusnya itu. Nyeri leher ya. Jadi manifestasi bisa menjalar kemana-mana. Sampai hilang nafsu makan mungkin Mbak. Karena saking asiknya itu. Saking asiknya tadi ya. Artinya nggak hanya anak-anak aja sih, orang dewasa kalau yang udah di Uber deadline atau apa juga terkadang ya udah bablas aja gitu kan ya. Yang sudah game maniak ataupun dikejar deadline kerja itu memang dia ekstra harus hati-hati. Tapi tetap kita jaga bahwa pada dasarnya mata juga punya hak buat
istirahat. Nah itu. Jadi sebenarnya mata lelah dan tadi mata merah atau apa itu just agak satu kesatuan Iya, juga ya, tuh bisa. overlap juga gitu ya dok ya. Bahkan dry eye itu sendiri bisa menjadikan mata merah juga. Iya. Mata merah kemudian lelah juga bisa jadi dia dry ini dengan mata lelah juga bisa. Karena dry eye itu kan karena mata sering terbuka sehingga manifestasi air mata banyak keluar sehingga mata cenderung lebih kering. Sebenarnya mata dry eye itu adalah ketidakstabilan dari air mata dalam mengsekresi air mata itu sendiri. Memproduksi air matanya itu ya. Jadi misalnya mbaknya harusnya kita konstan ya 5 detik berkedip, berkedip. Ini ternyata lebih dari 7 detik akhirnya dikering. Pada suatu waktu kode muncul. Ini matanya kering nih, harus banyak air mata keluar. Ini banyak keluarkan air mata. Dan suatu saat tidak banyak lagi air mata. Nah, jadi tidak stabil. Nah itu yang menyebabkan tidak enak sekali. Tapi faktor usia pengaruh juga nggak dok terhadap Jelas. produktivitas air mata itu ya? Jadi selain keseharian juga faktor usia. Jadi kami juga mbak, karena katanya sih dari jurnal itu mengatakan bahwa perempuan lebih banyak karena berhubungan dengan hormonal. Oh gitu, hormonal ya. Jadi kalau udah saatnya itu mata lebih kental lah, karena air mata itu kan ada lapisan musin, lemak dan air. Nah kalau udah airnya menguap, tinggal duduk di mana cenderung lebih lengket. Makanya kalau orang daya itu kok air mata saya lengket dok, ya itu karena airnya udah sedikit. Belum lagi kalau kan kita nggak tahu ya kebiasaan mengucek-ngucek mata kan gatal nih gitu ya. Terus kita belum tahu juga nih tangan kita habis pegang gawai tadi gitu ya dok. Sebenarnya itu kan ada lagunya mbak, ucek-ucek hotahai itu. Hollywood dong. Bollywood kok Hollywood sih. Nah, itu sebenarnya ucek-ucek mata itu dalam hal-hal tertentu boleh saja, tapi jangan dalam hal tertentu boleh saja. Misalnya gini, mata kita kelilipan, kalau kita ngucek enggak apa-apa, ngucek ataupun pas gatal untuk menetralisir sementara. Tapi bukan ucek-ucek yang kelanjutan terus sampai merah, karena ada penyakit tertentu itu mbak. Kalau diucek tuh makin enak. Iya kan, dok kalau udah gatal gini diucek makin enak. Itu sebenarnya nggak bisa. Karena ucek tuh bisa menyebabkan yang hitam kita ini namanya kornea, itu bisa lecet. Kalau udah lecet kan sayang. Tanpa sadar ya dok ya sebetulnya dok ya? Tanpa sadar, karena saking enaknya ngucek itu karena atau saking paniknya atau ya saking takutnya adalah diucek. Itu sebenarnya, apalagi yang sifatnya kemasukan debu itu sebenarnya jangan diucek. Kemasukan benda asing itu juga diucek, karena itu bisa menyebabkan dari kornea lecet. Nah kalau lecet mungkin tata laksananya sudah berubah. Oke, dok ini kita bicara resiko jangka panjang ya, apalagi kan ini artinya nggak hanya di saat pandemi aja sih. Kalau kan sering dengar juga istilah mata malas gitu ya, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan mata lelah tadi? Sebenarnya mata malas itu merupakan suatu kelainan mata, suatu keadaan mata yang tidak ditemukan kelainan anatomi, tapi pandangan tidak bisa normal. Nah mata malas itu di kedokteran kita sebut dengan amblyopia ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan mata yang tadi, lelah. Tidak ada hubungannya, cuman mata malas itu kan berarti satu matanya sudah tidak bisa bagus dengan mata yang satu. Berarti satu mata ini mengcover. Nah akhir mengcover ini bisa timbul lagi astenopia maupun dry eye. Dia lebih aktif. Iya. Yang satu sisi aja gitu ya. Jadi mata malas itu sebenarnya makanya ada terapi dari kami itu kalau masih anak-anak mata malas itu yang tidak malas kita tutup. Biar yang malas ini bekerja. Nah, itu tentu tidak ada hubungannya dengan penyakit ini ya, tapi menyebabkan astenopia maupun dry eye itu jelas lebih besar. Jadi faktor resiko. Iya, karena kita bisa kerja dengan 2 tangan, sekarang 1 tangan, jadi kan lebih berat. Jadi yang ini mata malasnya ya dia santai-santai aja, namanya mata malas, nggak mau kerja. Yang satu kerja dia santai aja. Berarti kalau kembali lagi ke tadi mengenali gejala keluhan tadi mata lelah atau mungkin yang tadi mata kering gitu ya dok ya, itu juga bisa dilihat juga dari ini nggak, kalau yang buat teman-teman yang memang sudah pakai kacamata sebelumnya atau pakai soft lens gitu ya. Nah itu juga ciri-ciri atau perubahan bahwa mulai ada masalah yang makin nambah nih dan kita perlu konsulkan. Sebenarnya sama untuk yang tidak pakai kacamata maupun pakai kacamata maupun soft lens. Tapi memang pemakaian soft lens itu jelas juga ada aturannya, tidak bisa kita pakai sepanjang hari. Nah idealnya soft lens itu dipakai ada 8 jam. 8 jam aja ya? Mbak Dini suka pakai soft lens? Suka. Yang warna-warna ya? Enggak, mending. Nah, soft lens itu idealnya 8 jam. Karena apa? Karena kornea mata kita juga butuh nutrisi dari air mata. Kemudian soft lens itu kan ada waktunya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Itu kalau sudah
8 jam itu sudah deh dibuka biar kornea dapat udara bebas, dapat makanan lagi yang normal. Sementara ini kita rendam dengan rendaman khusus, tidak bisa kita. Nah, terus Mbak Rini protes, dok saya kemarin sampai tidur malam nggak apa-apa. Iya memang sekali nggak apa-apa. Waduh, tapi gawat lah, jangan sampai keluar tidur. kan kadang kan saking capeknya. Saya kemarin sampai berkali Contoh aja ya. Tapi begitu sudah kena Mbak, yang namanya keratitis, yang paling banyak disebabkan oleh soft lens itu namanya keratitis akantamuba Mbak. Itu selamanya Mbak tidak boleh pakai kacamata sampai ada rekomendasi dari dokter mata boleh. Allah. Jadi nyesel kan sayang, harusnya saya bisa pakai kacamata. Sekarang nggak bisa lagi, sampai ada dokter mata, ya Mbak boleh dipakai kacamata. Jadi apa sih lensanya itu, soft lensnya itu nempel di korneanya atau bagaimana dong? Kumannya nempel di kornea, akibat itu kan radang keratitis. Nah pada waktu radang itu kornea harus cabut, tidak bisa dipakai lagi. Waduh, ya Allah. Berarti ya harus pakai kacamata. Jadi sebenarnya soft lens itu bukan pengganti kacamata, tapi sebagai pelengkap kacamata aja. Misalnya Mbak Rini senang bersepeda, kalau pakai kacamata nggak enak ya pakai soft lens, pakai kacamata hitam. Atau Mbak Rini senang main badminton, ataupun senang main tenis, basket. Nah, kan lucu kalau pakai kacamata. Nah, pakai soft lens lah itu. Nah, itu enggak apa-apa. Setelah pulang, lepas pakai kacamata biasa. Oh, jadi tadi ada batasan-batasan ya, nggak boleh ada lebih. aturannya lah. Kan ada juga kan yang selama pandemi ini gitu kan, malas pakai kacamata, terus biar lebih nyaman, nggak ribet nurunin apa nih. Kadang-kadang kacamata turun-turun gitu kan, ngeganggu gitu ya. Jadi pakai soft lens saja. Tapi tetap ada batasan-batasannya, jangan sampai over juga gitu ya dok ya. Untuk mensiasatinya bagaimana dok ketika memang sudah ada keluhan? Tadi mata lelah ya dibawa istirahat lah. Tapi kalau yang mata kering, boleh nggak sih kita beli obat tetes? Dan kalaupun obat tetes yang bisa dibeli umum gitu ya, kan kandungannya apa sih? Apakah mungkin ada kandungan khusus? Ya sebenarnya saya mundur lagi sedikit nih. Sebenarnya keuntungan kacamata tuh ada Mbak. Jadi saya bukan membela orang yang pakai kacamata. Jadi kacamata tuh salah satu keuntungan selain dia punya sifat protektif terhadap debu, angin dan juga membantu penglihatan, juga nilai kosmetik Mbak. Jadi kalau orang pakai kacamata, nampak lebih cantik, lebih modis kan itu nampak bisa lebih pintar gitu ya. Lebih pintar. Lebih bijak. Nah, kemudian tadi apa yang Mbak tanyakan tuh untuk mensiasatinya. mensiasati. Jadi pada waktu Mbaknya mau pakai apa tadi soft lens. Iya, misalnya. Nah, soft lens itu kan sebenarnya sebuah teknologi untuk mempermudah kita dalam bergerak. Tapi juga ada keterbatasannya karena dia tidak bisa kita pakai sepanjang masa. Yang Mbak tahu kan hanya soft lens ya. Sebenarnya ada yang bisa dipakai lama Mbak, namanya hard lens. Hard lens. Hard lens itu Mbak lepas sampai 2 bulan tuh enggak masalah. Waduh, gitu ya? Ya, namanya hard lens. Jadi saya mau pakai hard lens memang, tapi harganya memang berlipat-lipat dari soft lens. Dan itu lebih aman. Cuman lebih mahal. Yang biasa kita kenal itu soft lens dengan aneka bentuk dan variatif itu macam-macam. Nah, soft lens itu yang paling banyak dikenal dan paling banyak dipakai. Tapi itu tetap ada aturan yang seperti saya bilang tadi, tidak bisa kita pakai lebih dari 8 jam, idealnya itu ya 8 jam harus kita stop. Kita ganti dengan kacamata. Nah kalau Mbaknya di rumah, saran saya memang harusnya kacamata bukan soft lens. Karena soft lens itu untuk pergerakan kita lebih mobile aja. Kalau di rumah kan Mbaknya ke dapur pakai kacamata enggak apa-apa lah segala macam. Dan kalau ada debu juga kehalang gitu ya maksudnya. Apalagi Mbaknya kalau di rumah kan pasti ya masak, ya beres-beres rumah, itu resiko mata terpapar debu angin itu banyak sekali. Betul. Jadi ini melindungi juga gitu maksudnya dok ya. Tapi kacamata. kalaupun kelelipan atau mungkin udah mulai ini boleh dong kasih obat tetes yang kandungannya juga yang Jadi obat tetes yang kita berikan itu merupakan artificial tear Mbak. Itu kalau banyak merek yang, karena saya tidak boleh ngomong merek di sini ya. Tapi biasa di air mata buatan itu sudah ada kandungan ditambah misalnya vitamin A, dia udah tambah, misalnya ditambah hyaluronat yang untuk sebagai air mata buatan artificial tear-nya itu. Itu pada dasarnya adalah menggantikan fungsi air mata. Dan ditambah suplemen untuk ya nutrisi mata lah yang memperkuat saraf, memperkuat otot-otot mata. Nah itu tidak apa-apa karena biasanya itu lingkarannya hijau karena di obat tuh ada lingkaran merah, lingkaran biru, lingkaran hijau. Kalau lingkaran hijau tuh bebas dipakai, tidak masalah. Mbaknya pakai untuk sebagai air mata buatan tuh tidak masalah. Karena itu juga biasa untuk orang-orang yang sudah faktor usia dengan keluhan dera itu seumur hidup kita kasih Mbak. Habis beli tidak apa-apa Bu, karena sifatnya hanya air mata saja. Oke, begitu ya. Untuk menjaga tadi kondisi supaya matanya itu nggak kering tadi ya dok ya. Dan kalau udah lanjut ya saatnya ke dokter mata. Apabila mata sakit, mata merah, mata terbentur keras, atau kemasukan benda tajam atau apa macam-macam. Benda tajam atau kemasukan benda kecil misalnya gerenda nempel ke mata, nah itu
sudah ke dokter lah. Sifatnya trauma dong ya Trauma. gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena kan mungkin ya ada beberapa teman-teman juga yang masih takut-takut untuk ke rumah sakit gitu untuk memeriksakan mata. Jadi menunda-nunda pengobatan begitu dokter. Apalagi Padahal masa kan, pandemi ini, Mbak. iya gitu ya. Padahal kan protokol kesehatan sudah berjalan dengan sedemikian rupa gitu ya. Jadi yang penting jangan takut, jangan nunda pengobatan begitu ya dok ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Karena ini pertanyaan dari email juga menanti untuk diberi tanggapan. Baik, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Ella, usianya 46 tahun, dari Tangerang Selatan. Halo Ibu Ella ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab mata bengkak ya? Jadi ini hal yang berbeda nih. Tadi kan mata lelah, mata merah gitu ya, mata kering gitu ya. Nah ini sejak Maret 2020 saya ada keluhan mata selalu bengkak. Awalnya hanya satu mata, lalu merambat ke sebelahnya. Bengkaknya itu dari atas mata sampai ke area bawah, seperti kantung mata pun juga ikutan bengkak. Nah terakhir kali saya berobat, saya malah disarankan ke spesialis penyakit dalam. Nah loh, saya belum sempat banyak tanya waktu itu. Mohon penjelasannya dokter. Kira-kira mata bengkak ini mengarah ke penyakit apa? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan Maret 2020 ya, sudah mulai ya COVID-19 ya, Maret akhir ya. Mata bengkak ada kaitannya nggak sih dengan mungkin kegiatan di rumah atau penyakit lain? Karena kan ini disarankan malah ke internis gitu, penyakit dalam. Bagaimana dok? Sebenarnya mata bengkak itu hanya suatu tanda Mbak ya, suatu simptom. Mbaknya banyak nangis juga bengkak ngomong. Jadi gini, bengkak itu suatu simptom. Jadi simptomnya radang itu salah satu bengkak. Tapi kita harus mencari kausanya dok. Kalau ada dokter mata mengatakan harus penyakit dalam, itu jelas sudah ada hubungan dengan metabolik. Misalnya diabetes, gagal ginjal. Nah itu mungkin ada kecurigaan dokter ke sana. Yang harus dicek mungkin ureum kreatininnya itu bisa dikejar di sana. Tapi kalau mata bengkak karena trauma, karena nangis, karena iritasi, karena radang konjungtivitis itu ada juga. Ataupun radang pada keratokonjungtivitis itu ada juga. Tapi itu biasa dokter mata langsung kasih terapi. Gampang. Tapi kalau dia sudah melibatkan kecurigaan ke dokter lain, berarti harus komprehensif. Mungkin ada kecurigaan yang berhubungan dengan metabolik. Jadi silahkan Bu Ella ya ke dokter penyakit dalam, pasti nanti akan dilakukan misalnya lebih lanjut cek lab. Itu pasti akan dilakukan. Nah setelah itu baru kita compare pengobatan dokter mata dan dokter internis itu sendiri. Karena kalau bengkaknya itu harusnya kalau karena konjungtivitis sudah sembuh Mbak. Tapi kalau bengkaknya lama ini kan berarti something wrong. Ada sesuatu yang terganggu dari pola tubuh si pasien, sistem tubuh si pasien. Metabolismenya itu. Gitu ya. Cepat tahu ada penyakit komorbid yang perlu dikelola atau penyakit apalagi ya, itu makanya dirujuk ke penyakit dalamnya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk mata bengkak itu sendiri, seandainya nih di tengah pandemi seperti ini, pandemi COVID-19, mata kita bengkak gitu ya. Pertolongan pertama apa ya, cukup kompres juga. Ya, bengkaknya kenapa dulu nih Mbak? Kalau bengkaknya karena kepukul ya mungkin dikompres. Tapi kalau bengkaknya karena ada mulai infeksi, ya jelas kita harus mulai memainkan terapi obat-obatan. Misalnya saya habis bersihkan, misalnya saya alergi ya, alergi debu. Begitu habis itu debu, kok bengkak mata saya, gatel bengkak. Biasanya kita hindari dulu dari agen penyebab alergi itu. Mekanisme pertahanan mata akan bekerja di situ. Pada saat mekanisme pertahanan mata menang, sembuh. Tapi kalau tidak akan berlanjut. Nah itu baru kita menggunakan obat-obat untuk terapi. Tapi biasanya mata itu juga udah punya mekanisme pertahanan mata yang bagus Mbak. Nah satu informasi bahwa COVID itu juga bisa sampai ke mata. Udah banyak kan bahwa COVID itu bisa tularkan lewat mata. Tapi ada kabar gembira juga bahwa COVID itu ternyata mata itu bukan bagian yang disenangi oleh COVID. Jadi karena mungkin COVID-nya terpaksa di mata kali. Jadi tapi ada, memang itu jurnal itu ada mengatakan bahwa kuman COVID itu sampai ke mata. Nah kalau saya operasi juga saya harus pakai alat pelindung mata. Karena katanya pintu infeksinya nah, gitu. Itu karena dari kita punya saluran Mbak. Kalau Mbak ngaca itu ada sini namanya ductus nasolacrimal ini kecil nih. Nah, itu tempat air mata. Nah, itu berhubungan dengan tenggorokan. Bahkan kalau Mbaknya tetes obat, dok obatnya pahit karena dia masuk. Kok bisa ya ditetes obatnya tapi obatnya terasa di tenggorokan itu karena kita gitu ductus kecilnya itu. Karena ada itu mungkin kumannya
menjalar dari situ. Oh gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu anggapannya untuk Ibu Ella ya. Jadi silakan saja ikuti tadi ya saran dari dokter yang sudah memeriksa sebelumnya penyakit dalam. Karena dicurigai mungkin hasil wawancaranya waktu itu, oh kayaknya Ada curigaan. iya perlu ke internis nih gitu ya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sukanta. Dear Dokter Keluarga @TV, saya menanyakan keluhan yang saya alami, yaitu saya ada pembengkakan atau seperti benjolan di dalam hidung dan itu sudah lama terjadi. Jika kambuh, sakitnya sampai terasa ke bagian mata, Dok, dan badan saya juga ikutan panas dingin saat sedang kambuh. Tolong dibantu untuk penjelasannya mengenai penyakit yang saya alami ini, terutama dalam mengatasi keluhan di bagian mata saya saat sedang kambuh. Pembengkakan atau benjolan di dalam hidungnya, apa kongkanya ya? Oke, terima kasih. Salam dari Bapak Sukanta. Ya, terima kasih Bapak Sukanta. Jadi pembengkakan itu mungkin polip yang paling sering ya. Polip atau pembesaran konka ya. Ataupun memang ada sifat-sifat alergi yang sehingga terjadi lifit itu. Dan biasanya kalau itu sudah terjadi disertai dengan mata berair, pilek berair dan manifestasi ke mata itu bisa saja terjadi karena ada saluran yang saya bilang tadi ductus nasolacrimus itu berhubungan dengan hidung dan tenggorokan. Nah itu pada saat nyeri dan itu terjadi, jelas yang harus kita hilangkan ada kausanya Mbak, penyebabnya. Kalau memang utamanya. Jadi kalau itu penyebabnya di hidung, mungkin perlu ke dokter THT untuk penanganannya. Kalau jadi Bapak ini tidak mengalami gangguan mata kalau tidak penyakit ini ya, berarti kausanya harus kita hilangkan. Nah, misalnya dari Pak ini ternyata ada tumor massa yang harus diambil, ya diambil. Pak ini mungkin ada ya dokter THT yang lebih tahu ya, karena ini menyebabkan manifestasi ke mata bahkan ke pusing. Memang itu bisa saja, karena organ kepala ini erat sekali. Kuping sakit aja bisa pusing, mata buram pusing, hidung tersumbat pusing bisa, sakit tenggorokan ya pusing juga bisa, pilek juga bisa. Jadi manifestasi banyak. Tapi kalau saran saya sih memang ini harus kausanya kalau memang ada benjolan itu manifestasi ke mata itu memang bisa terjadi karena dari sumbatan, dari sesak napas itu mata juga ikut meningkatkan tekanan intraokulernya. Jadi kalau kita sesak mata itu juga ikut meningkat tekanan intraokulernya tuh. Nah itu biasa menyebabkan rasa pusing dan tidak enak. Oke, jadi sarannya mungkin lebih bisa dikonsulkan ke bagian THT-nya, cari tahu bagaimana solusi terbaiknya untuk mengatasi masalah benjolan tadi ya di dalam hidungnya itu dulu gitu ya. Baru nanti kan keluhan mata juga jadi mereda, berkurang dan siapa tahu jadi hilang sama sekali ya setelah diatasi penyebab akar masalahnya inilah istilahnya begitu ya Dok ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, tapi untuk sementara Dok siapa tahu nih ya, ternyata jadwal tindakannya gitu ya masih sebulan ke depan gitu ya. Jadi ini masih terus berjalan nih keluhannya nih. Untuk mengatasi nggak enaknya mungkin tips-tips aja apakah sama prinsipnya seperti tadi mengistirahatkan mata, jangan lupa gitu-gitu. Ya kalau memang menyebabkan tidak enak pusing ataupun mata berair, memang kita hanya menangani simptomatiknya aja. Keluhannya timbul kita tangani. Gejala ya. Karena untuk kausanya kita udah tahu, nah kausa itu kita nunggu tindakan. Setelah kausa dilakukan insya Allah dari keluhan-keluhan penyertanya juga akan berkurang. Jadi tetap diatasi sesuai gejala yang dirasakan oleh pasien ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Sekaligus nanti take home message atau closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Tri Agus Haryono SPM, dokter spesialis mata dari Omni Hospitals Cikarang. Masih membahas mengenai menjaga kesehatan mata selama work from home ya. Dokter, dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement-nya. Aku mau bertanya lebih detail lagi sih seputar, ya udah deh karena waktunya juga terbatas, mengenai screen time ini ya Dok ya. Karena kan hampir semua orang tuh screen time-nya bisa dibilang berlebih ya. Kan ada lagunya tuh online terus gitu ya. Ya udah jadi ya udah kebiasaan lah gitu lah. Istilahnya udah umum banget gitu kan. Nah, itu
kira-kira bagaimana dokter untuk penekanannya, untuk tipsnya sekali lagi menjaga kesehatan mata yang memang di tengah-tengah pandemi juga atau di luar pandemi COVID-19 juga ya, yang terkait dengan karena tadi online terus bawaannya screen time-nya udah memang berlebih gitu ya. Sebenarnya kita harus mata kan tadi yang saya bilang itu Mbak ya, mengirim sinyal ya, itu harus kita peka terhadap sinyal itu. Tetap pola itu harus kita jaga, karena keasikan itu juga menyebabkan kesehatan mata. Tapi ada faktor lain Mbak yang harus kita perhatikan juga, nutrisi Mbak ya. Bahwa nutrisi itu juga penting untuk kesehatan mata. Jadi tidak harus kita pada waktu saja, kemudian pada 20-20-20, tapi juga kita pada posisi itu, posisi, kemudian nutrisi juga perlu sekali. Termasuk tadi yang saya bilang pencahayaan juga kondisi tubuh lah. Dan paling penting itu kalau saya sih Mbak, waktu itu jangan diputar balik. Misalnya waktunya tidur kita pakai buat kerja, ya. Memang waktunya malam itu mata juga istirahat ya, mata kita istirahat jam 10 istirahat. Jangan mainkan komputer lagi. Nah itu kadang-kadang karena asiknya kerja kita lupa. Jadi bukan berarti kita menurunkan optimalisasi kerja kita, tapi kita ada strategi. Pertama, nutrisi kita perbaiki, screen time-nya kita betulkan, posisinya kita cukupkan, kita bikin enak ergonomisnya juga, pencahayaannya, juga mungkin ruangan ber-AC juga pengaruh. Kemudian minum jelas Mbak ya, karena kita harus itu, dan minum tuh mungkin kalau Mbak Rini sih pasti pesannya jus. Ya memang tidak salah, itu bagus Mbak. Apalagi kalau jus kan sekarang tidak hanya satu macam. Mbaknya pesan jus wortel campur sirsak. Boleh-boleh saja. Dan itu semua membantu. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu tetap harus. Jadi nutrisi di masa pandemi itu selain buat mata juga buat tubuh kita sangat penting. Untuk seluruh tubuh sebetulnya gitu ya. Tapi tadi bagus juga sih tipsnya ya Dok, yang posisi gitu kan. Ada yang anak-anak atau orang dewasa pun sukanya main tadi game atau apa, tiduran gitu kan ya. Terus termasuk Mbak Rini itu. Enggak juga sih. Itu dulu aku, sekarang udah tobat. Udah enggak gitu ya. Tiduran, kemudian juga ya tadi lah intinya kebiasaan-kebiasaan yang. Terus juga layar ini juga kan bisa diatur ya Dok ya, gelap terangnya nih, layar handphone gitu-gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan juga ya Dok, karena pengaruh juga kan ya ke paparan radiasinya atau apa gitu. Sebenarnya idealnya tuh Mbak ya, kita melihat monitor tuh, kalau Mbak di komputer itu harusnya lurus begini Mbak. Idealnya begitu. Tapi kalau HP kan kadang-kadang begini. Begini. Nunduk ya, generasi nunduk kan. Menunduk. Tapi kalau HP sih memang ada pengecualiannya, karena memang untuk orang-orang usia yang sudah butuh kacamata baca, memangnya pakai kacamata di bawahnya itu. Tapi pada idealnya bahwa mata tuh paling enak tuh mulai tuh lurus. Yang disebut dengan pandangan primer. Jadi lurus, kemudian monitor tuh enak, posisi ergonomisnya lurus, tidak bungkuk, tidak. Itu jelas mempengaruhi ketahanan dari kita dalam bekerja. Nah, itu posisi ergonomis. Kemudian keterangan itu memang tidak ada aturan kandela yang menentukan keterangan ini ya. Tapi yang namanya mata itu kita bisa mengatur ke enak matanya kita. Itu subjektif dong Dok? Subjektif. Karena saya juga operasi begitu Mbak. Keterangan dari mata itu juga saya atur. Enaknya saya mungkin tidak enak buat orang lain. Nah, itu memang subjektif. Walaupun ada ukuran-ukuran tentu berapa kandela itu yang mata tuh sehat. Tapi ya itu juga tergantung. Selagi masih dalam range itu sih aman, aman, tidak masalah. Termasuk pada saat istirahat kan ada yang suka ada lampunya nyala atau itu pengaruh nggak untuk kesehatan mata juga Dok? Kalau tidur itu mati lampu itu sebenarnya ada dua fungsinya Mbak. Selain mata lebih enak juga mengirit listrik Mbak. Iya, udah itu mah semua orang udah tahu gitu ya Dok ya. Tapi memang untuk tidur tuh memang paling enak gelap. Kenapa? Dulu itu waktu kita masih pendidikan itu, biasa kalau kita lihat tuh orang tidur kan ditutup matanya kan, pakai apa tuh yang penutup apa sih mata istilahnya? Nah, iya penutup mata ya. Mbak Rina yang tahu itu. Nah itu tujuan supaya dia mata tuh tidak terangsang dengan cahaya. Jadi kalau terangsang dengan cahaya itu mungkin mata. Coba kalau kita ngerem gini, ini ketahuan lah Mbak bahwa masih ada cahaya. Tapi kalau ada merem tuh membuat mata tidak terangsang dan itu lebih cepat untuk istirahat. Oke. Kalau yang mata udah mulai silau gitu itu beda lagi ya Dok ya? Ya itu fotofobia kita bilang, itu mesti ada silau yang memang sensitivitasnya memang tidak sensitivitasnya tinggi, tapi ada juga silau itu yang disebutkan karena
ada kelainan di mata itu sendiri, patologinya macam-macam ada, penyebabnya gitu ya. Oke, tapi balik lagi ke nutrisi tadi itu penting sekali ya untuk menjaga daya tahan mata juga ya. Jadi bukan daya tahan tubuh tapi daya tahan mata nih kita khusus bahasnya. Kan kalau dulu kan orang wortel, sebenarnya apapun ya yang penting sayuran, buah yang mengandung apalah antioksidan lah ya dok ya. Antioksidan tinggi. Terus jangan lupa tadi air yang cukup ya dok supaya nggak dehidrasi juga gitu ya dok. Itu pengaruh juga. Dan kalaupun untuk menjaga kelembaban itu boleh nggak sih kita ya sekali-sekali aja tetes gitu, atau mungkin ada yang merendam matanya di bak kamar mandi gitu ya, kan ada juga tuh ya supaya matanya segar gitu ya. Sebenarnya ada obat-obat yang dijual di pasaran untuk membersihkan mata mbak yang ada gelasnya itu ada tertentu, itu tidak apa-apa karena itu selain mengademkan mata juga mungkin bisa melepas kotoran-kotoran yang ada di mata, tidak apa-apa. Ada beberapa merek itu ada yang kita gunakan, tumpahkan, kita rendam gitu, tapi jangan di bak mbak. Repot deh. Kasihan nanti rebutan sama ikan. Masih zaman ya ikan di dalam bak gitu ya. Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya dok ya. Dokter karena waktunya juga kan terbatas begitu ya, jadi sebenarnya kesimpulannya sih dok, itu kan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, khususnya mungkin bagi teman-teman yang masih bekerja di rumah atau mungkin teman-teman yang masih belajar atau kuliah online juga gitu, yang tiap hari mau tidak mau harus ya pakai gawai tadi ya dok ya. Jadi sebenarnya apa yang mungkin bisa lebih ditekankan supaya kita bisa menjaga masa depan mata kita, masa depan pandangan kita begitu dokter? Pertama adalah mata itu jendela dunia ya. Kita bisa melihat keindahan dunia, menyerap ilmu, kemudian bersosialisasi secara baik itu dari mata intinya. Karena itu sayangilah mata kita. Kemudian jangan mengambil risiko untuk kesehatan mata yang mengancam. Ya, misalnya menggunakan obat-obat tanpa resep dokter. Kemudian jelas nutrisi sangat diperlukan untuk mata, termasuk kata Mbak Rin tadi minum air putih itu juga bagus untuk kesehatan mata, karena kita punya air mata Mbak. Nanti kalau kering ya mata kita juga akan, kalau kurang minum kita juga kering. Pengaruh ya. Dan kemudian pola-pola hidup juga harus diperbaiki untuk kesehatan mata. Yang pertama tadi dalam kita bekerja di rumah ada 3. Pertama jaga jarak, kemudian jarak untuk kita terhadap gadget itu, kemudian penerangan dan posisi, ditambah satu lagi adalah screen time-nya itu. Tidak bisa kita lalu bablas karena dikejar waktu terus-terusan. Intinya sayangin mata kita karena mata kita juga punya hak untuk istirahat. Wow, luar biasa penutupnya, bagus sekali. Terima kasih dokter telah berbagi ilmunya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter ya. Terima kasih. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.